Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 29 Juni 2023 merupakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, Rasul. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kepadamu atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabdamu dengan lebih sungguh, agar kami dapat merenungkan dan melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 12, ayat 1 sampai dengan 11. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu kepadanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan
orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4, ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 18. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya,
dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 16, ayat 13 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Bagaimana aku semakin mengenal Dia yang kupercayai. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih, Paulus adalah rasul besar yang dulunya menganiaya umat Kristen. Kemudian ia bertobat. Kita merayakan pesta bertobat Santo Paulus pada tiap 25 Januari. Pada saat pertobatannya, Yesus mengatakan,
Aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Santo Paulus sungguh amat sangat mengasihi Yesus. Buktinya, ia menjadi seperti duplikat hidup juru selamat kita. Sepanjang hidupnya, dalam banyak perjalanan misinya, Santo Paulus menghadapi berbagai macam tantangan dan bahaya. Ia didera, dilempari batu, kapalnya karam, tersesat di laut. Kerap kali dan berulang kali ia kelaparan, haus, dan kedinginan. Namun demikian, ia senantiasa teguh percaya pada Tuhan. Tak pernah jera ia berkhotbah, "Cinta Yesus mendorong aku." Demikian katanya. Sebagai ganjaran, Tuhan memberinya penghiburan dan sukacita berlimpah dalam menanggung penderitaannya. Kita dapat membaca kisah petualangannya yang mengagumkan demi Kristus dalam Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Santo Lukas dan dimulai pada bab 9. Tetapi kisah yang ditulis Santo Lukas berakhir ketika Paulus tiba di Roma. Ia berada dalam tahanan rumah menunggu diadili oleh Kaisar Nero. Seorang penulis Kristen terkenal dari zaman gereja purba mengisahkan bahwa Paulus dibebaskan setelah pengadilannya yang pertama. Tetapi kemudian ia dijebloskan kembali ke dalam penjara. Kali ini ia dijatuhi hukuman mati. Paulus tidak hanya mengenal Yesus, ia juga merasakan kehadiran Yesus dalam hidupnya. Paulus merasakan kehadiran Yesus dalam hidupnya karena Paulus memberikan waktu untuk Yesus. Paulus awalnya adalah penganiaya gereja. Namun, meskipun menjadi pengkritik gereja yang sengit, Paulus membiarkan Yesus mengendalikan hidupnya. Jadi, dari seorang penganiaya, dia menjadi salah satu misionaris yang terkemuka. Sedangkan tentang Petrus, di antara para murid, Rasul Petrus termasuk yang selalu bersama Yesus. Dapat dikatakan, Petruslah memiliki lebih banyak waktu untuk Yesus dibandingkan murid-murid lainnya. Ia pergi bersama Yesus ke gunung saat terjadi transfigurasi. Ketika Yesus berjalan di atas air, ia melihat Yesus dan bahkan bertanya kepada Yesus, apakah dia bisa pergi kepadanya. Dan masih banyak kejadian lainnya di mana Petrus selalu bersama Yesus. Dari kedua rasul ini kita belajar, jika kita ingin merasakan kehadiran Yesus dalam hidup kita, maka kita perlu melakukan satu hal, yaitu menghabiskan lebih banyak waktu bersama Yesus. Bagaimana kita merasakan kehadirannya dalam misa kudus? Mendengarkan dia berbicara kepada kita pada saat membaca Alkitab.
mendengarkan Dia meyakinkan kita tentang kehadirannya yang tinggal dalam hidup kita, juga melalui doa-doa yang kita mohonkan kepadanya. Apakah kita benar-benar ingin merasakan kehadiran Yesus dalam hidup kita? Berapa banyak waktu yang kita habiskan bersama Yesus, sehingga dari hari ke hari kita semakin mengenalnya? Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari raya Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasul-Mu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami, sehingga kami dapat semakin mengenal dan meneladani Yesus Putra-Mu terkasih. Semua doa dan permohonan ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.